Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi kemampuan dalam terus beraktivitas, dan terus diberi kesempatan untuk belajar dan belajar meskipun dalam keadaan yang seperti ini, keadaan yang sangat terbatasnya kita untuk saling bertemu, terbatasnya kita untuk saling belajar bertatap muka, dan terbatasnya kita untuk saling komunikasi secara langsung. Tapi semoga itu semua tidak mengecilkan niat kita untuk selalu belajar dan tidak mematahkan semangat kita untuk selalu belajar, karena memang belajar adalah suatu kewajiban untuk setiap manusia, apalagi manusia yang beragama Islam, karena menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menghargai, menghormati, berbakti kepada orang tua dan guru. Jadi di sini saya menjelaskan tentang 3 hal, yaitu bagaimana kita menghormati orang tua kita. Nah, orang tua adalah orang yang merawat kita dari kita lahir. Nah, terutama ibu ya. Ibu itu adalah orang tua yang merawat kita ketika kita masih dalam kandungan. Nah, kayak gitu. Nah, kalau seorang ayah adalah orang tua yang tanggung jawab besar kepada anaknya, di mana seorang ayah bertanggung jawab penuh atas nafkah keluarganya. Nah, di sini apa tujuannya kita belajar untuk memahami yang namanya menghormati orang tua. Nah, bahwasannya di agama Islam sudah dijelaskan, patuhilah orang tuamu maka kamu akan mengerti gitu. Nah, di sini bukan hanya kita mematuhi orang tua saja, tapi juga guru. Nah, karena guru adalah juga orang tua kita. Nah, di sini orang tua adalah salah satu tempat di mana kita harus menghormati, di mana kita harus berbakti kepada mereka selain kepada Allah ya, terutamanya. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Nabi, dan urutannya akhirnya berbaktilah kepada orang tua. Nah, itu. Nah, terus orang tua itu adalah ladang untuk kita. Ladang apa? Ladang segala-galanya. Pernah kalian dengar murka Allah itu murka orang tua? Nah, apabila yang orang tua tidak ridhoi, maka Allah pun tidak akan meridhoi apa yang sudah menjadi keputusan orang tua kalian. Nah, di sini kita sebagai anak harus tahu bagaimana etika menghargai orang tua, etika menghormati orang tua, dan etika berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah apabila kita disuruh sama orang tua, jangan sampai kita menolaknya walaupun dengan satu kata atau ah. Nah, kayak gitu. Di Al-Quran sudah dijelaskan bahwasannya jangan sampai kita menolak perintah orang tua dengan perkataan atau ah, karena itu bisa menyebabkan sakit hati kepada orang tua. Nah, terus kita sebagai anak bagaimana? Yaitu tadi menuruti. Nah, turuti semua perkataan orang tua selagi orang tua mengarahkan dalam hal positif, dalam hal yang baik. Nah, itu. Terus selanjutnya berbakti kepada orang tua, yaitu ya kita jangan sampai berbuat bohong kepada orang tua. Segala sesuatu orang tua harus tahu. Karena kenapa? Kalau orang tua nggak tahu, bagaimana jadinya nanti? Seperti contohnya kalian keluar izin ke rumah teman, nah tapi kalian tanpa pamit kepada orang tua. Nah, kalau orang tua tidak mengizinkan, nanti di perjalanan kalian ada sesuatu. Bagaimana kalau seperti itu? Nah, makanya perlunya kita untuk menghormati orang tua, berbakti juga kepada orang tua. Nah, ini yang
selanjutnya adalah kepada guru. Guru adalah juga salah satu orang tua kita di sekolah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berbakti kepada guru atau menghormati seorang guru. Guru itu bukan hanya bu guru saja ya, tapi juga ada bapak guru, ada ustadz, ada kiai, terus ada gus. Nah, orang yang bisa disebut dengan guru apabila orang yang pernah mengajari kita dengan satu huruf saja itu adalah seorang guru. Nah, contohnya seperti ini, kalian punya teman. Nah, teman itu memberitahu, oh kalau itu kayak gini. Nah, itu juga termasuk guru kalian. Karena kenapa? Tanpa dia kalian nggak tahu. Nah, makanya itu kenapa di kitab di Al-Quran itu juga sudah dijelaskan bahwasannya menghormati orang tua juga guru, karena di sini peran guru juga sangat penting. Peran guru juga sama halnya dengan peran orang tua, hanya saja yang membedakan itu adalah tempatnya. Kalau orang tua bertempat di rumah, kalau seorang guru bertempat di sekolah atau di pondok pesantren atau di musola ketika mengaji atau di TPQ itu ya. Nah, di sini bagaimana dengan derajat seorang guru dan derajat seorang dengan orang tua. Nah, sebenarnya derajat orang tua dan guru adalah sama. Banyak yang bilang lebih mending orang tua bu daripada guru, lebih mending orang tua daripada guru, lebih mending ibu daripada ayah gitu. Enggak, sebenarnya sama. Derajat seorang guru dengan orang tua itu sama ya, sejajar. Nah, di sini contohnya gimana ya, tadi orang tua bisa mengajari kita melalui akhlak, melalui etika, melalui apa yang di rumah bisa dikerjakan. Sedangkan orang tua tidak bisa mengajari, kurang bisa mengajari apa yang dimiliki oleh guru. Nah, di sini seorang guru bisa mengajari ilmu-ilmu umum, bahkan juga ilmu agama, tapi seorang guru terkadang kurang bisa memberi pelajaran tentang di rumah. Nah, disinilah dimana derajat seorang guru dan orang tua itu benar-benar sejajar, dan beliau adalah peranan penting untuk kita semua, apalagi bagi kita yang seorang pelajar. Nah, di sini menghormati seorang guru itu sangat penting. Setidaknya apabila kita bertemu berpapasan di pinggir jalan atau di mana, seenggaknya kalian bersalaman. Jika memang tidak memungkinkan untuk bersalaman karena kalian bukan muhrim, maka bersalamlah, mengucapkan salam kepada seorang guru tersebut. Nah, itu. Nah, salah satunya juga jangan sampai kita mengecewakan seorang guru. Apa yang diperintah oleh guru maka laksanakanlah, seperti halnya kalian disuruh oleh orang tua. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, ketika itu ada sebuah pertanyaan mengatakan seperti ini, gimana bu, saya sudah telat. Nah, saya telat tapi saya masih disuruh sama orang tua. Nah, jawabannya adalah laksanakan dulu kewajiban kepada orang tuamu, maka di sekolah Allah akan menolongmu. Karena kenapa? Kamu telah menolong orang tuamu, mempermudahkan pekerjaan orang tuamu, maka kamu akan dipermudahkan jalannya. Nah, itu Allah sudah menjanjikan bahwasannya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Makanya itu kenapa di kitab selalu menggabungkan bahwasannya menghormati, menghargai orang tua juga guru, karena di sini orang tua dan guru juga sama-sama berperan penting dan derajatnya pun sejajar. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin hanya sedikit tapi cukup bermanfaat untuk kalian, dan ini bukan hanya sebuah materi, tapi ini juga harus dipraktekkan untuk kalian yang sekarang masih pelajar, yang masih benar-benar butuh didikan seorang guru dan juga orang tua. Nah, di sanalah tempat kalian untuk mencari surga orang tua juga surga guru gitu. Karena suksesnya seorang pelajar, suksesnya seorang anak itu tergantung bagaimana kita menghormati orang tua dan juga bagaimana kita menghormati seorang guru. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Audio Jungle.